لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun yang dikaryakan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafizallahu wa jazahu khaira. Pembahasan kita masih di tema tentang syirik, dan kita teruskan pembahasan tentang syirik akbar, kemudian kita lanjut ke pembahasan syirik asghar. Kita sepertinya telah membahas beberapa macam syirik besar yang memang aslinya banyak, namun disebutkan oleh penulis 4. Mungkin dimaksudkan agar tidak berkepanjangan dalam merinci macam-macamnya. Syirik dalam berdoa, yaitu berdoa kepada selain Allah. Syirik dalam niatan, keinginan dan tujuan kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu meniatkan secara komplit ibadahnya kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Dan yang kita bahas mulai dari syirik dalam mahabbah, yaitu syirik kecintaan, yaitu menyamakan Allah Ta'ala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Di sini disebutkan oleh beliau nomor 4, yaitu syirik dalam mahabbah. Disebut oleh para ulama sebagai sebutan syirkul mahabbah atau asyirik fil mahabbah. Syirik dalam kecintaan ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin akan kehadirannya di hati manusia. Menyamakan Allah Ta'ala dengan selain Allah dalam hal kecintaan, yaitu mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Ta'ala. Menghambakan dan memperbudak diri demi selain Allah Azza wa Jalla. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat ke-165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, dan sifat mereka terhadap sesembahan tersebut yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalimat yuhibbunahum ka hubbillah ini ada 2 tafsiran. Tafsir pertama, yaitu mereka mencintai Allah
tapi mereka juga mencintai selain Allah seperti cintanya mereka kepada Allah. Jadi menduakan cinta Allah Azza wa Jalla, menduakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ada kecintaan kepada Allah ada, tapi kecintaan mereka terhadap makhluk itu sama seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Dari segi kadarnya serupa dengan kecintaan mereka kepada selain Allah. Dalam mencintai mereka, dalam mereka mencintai kepada Allah serupa dengan mereka mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Ini sudah menuju derajat, dikhawatirkan menuju derajat syirik besar. Nah, tafsiran kedua, makna yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai selain Allah seperti selayaknya seseorang mencintai Allah. Artinya mereka tidak mencintai Allah, namun mereka mencintai selain Allah dengan sikap seperti orang-orang yang mencintai Allah. Ya. Jadi kita tahu mencintai Allah Ta'ala itu betul-betul melazimkan adanya penghambaan diri kepada Allah, memperbudak diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, menjadikan perbuatan dan amalan kita hanya untuk Allah. Nah, ada orang-orang yang mencintai makhluk dengan kadar seperti itu, tapi bukan kepada Allah, melainkan kepada makhluk. Seperti mencintai artis idolanya, mencintai pemain sepak bola, mencintai penyanyi tertentu, aktor tertentu, atau mencintai pujaan hatinya dari gadis maupun lawan jenis, yang mana hidupnya seolah-olah bergantung padanya dari segi kecintaan. Maka ini seolah-olah mencintai Allah, hidup dan mati untuk selain Allah. Ini yang disebut syirik mahabbah. Seperti kalimat misal di lagu misal saja, aku rela mati demi kamu. Ini kalimat yang seolah-olah sepele, tapi di balik kalimat ini ada kerelaan, kecintaan kepada kamu, yang aku rela mati demi kamu. Ini syirik besar. Bagaimana kok bisa syirik besar? Kata Allah Azza wa Jalla, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perbuatanku menyembelih atau ibadahku, hidupku dan matiku demi Allah Azza wa Jalla, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid. Maka kalimat aku rela mati demi kamu, maka ini seperti mempertuhankan kamu. Entah siapa kamu ini, siapa ya gitu. Biasanya perempuan yang digombalin seperti ini. Padahal tidak mungkin dia rela mati demi perempuan itu. Enggak. Tetapi kalimat tersebut bersumber dari kecintaan yang berlebih, melebihi kadar kecintaan kepada makhluk sewajarnya. Secinta-cinta kita kepada istri kita, maka kita tidak boleh mati demi istri kita, melainkan kita mati demi Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tafaddal, mati karena Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian kalimat lainnya, misal I live my life for you. Aku hidup demi kamu. Sama seperti itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Mahyaya itu hidup. Itu kehidupan kita, hidup kita ini lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, demi Allah. Maka siapa yang mengatakan aku hidup itu demi kamu, ini kalimat-kalimat berbahaya yang ada di lagu-lagu. Ya. Adapun kalimat yang masih ada posibilitas makna bersayap,
Misal, engkau tercipta untukku, aku tercipta untukmu, misal. Atau Adam diciptakan untuk Hawa, Hawa diciptakan, misal kalimat seperti itu. Walaupun ada posibilitas makna tidak bermaksud syirik, tetapi sebaiknya hindari kalimat seperti itu. Misal, kau tercipta untukku, sayang, misal. Kalau belum nikah, itu namanya sok tahu. Jadi aja belum udah ngomong kayak gitu. Siapa tahu nggak jadi. Siapa tahu keluarga nggak setuju, ya kan? Tapi kalau udah nikah, jadi suami istri, kau tercipta untukku. Maka ini juga tidak bisa. Sebaiknya hindari kalimat ini. Kenapa? Karena kita itu tercipta bukan untuk makhluk. Kita tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi maksudnya di sini mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya bukan itu, melainkan maksudnya engkau tercipta, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama denganku. Oke, taib. Kalau makna seperti ini bisa dimaafkan, tidak masalah insyaAllah. Tetapi sebaiknya dihindari karena ketika kita mengucapkan kalimat bersayap yang ada makna syirik atau makna yang benar, maka sebaiknya carilah lafal-lafal atau bentuk kalimat yang tidak mengindikasikan makna syirik. Carilah kalimat yang tidak mengindikasikan makna syirik. Misalnya, alhamdulillah engkau ditakdirkan menjadi istriku, itu tidak masalah. Malah itu tauhid. Tapi kalau kau tercipta untukku, seolah-olah hidupnya dia untukku atau hidupku untukmu. Ini kalimat yang dia mengkhawatirkan. Maka hindari yang seperti ini. Walaupun sebatas kalimat dan gombal. Karena kalimat-kalimat itu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu kalimat melainkan ada raqib atid yang mencatat kalimat tersebut dan kelak akan dihamparkan catatan tersebut di hari kiamat dan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Diminta pertanggungjawaban akan kalimat tersebut. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla akan apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan dari kalimat-kalimat yang mengindikasikan syirik walaupun kita tidak memaksudkannya. Ya. Dan memang tidak sedikit dari manusia yang mencintai selain Allah seperti orang beriman mencintai Allah. Dari kadar cintanya dia kepada makhluk itu seperti kadar sewajarnya seorang hamba cinta kepada Tuhannya. Arti lainnya mempertuhankan atau mendewakan atau mempersembahkan segala tentang dirinya untuk yang dia cintai selain Allah Azza wa Jalla. Mengidolakan, namun dari segi apa? Dari segi mengerahkan segala yang dia punya dari kemampuan atau mungkin harta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik mahabbah ini bisa banyak menjerat para pemuda yang masih tidak begitu memahami hakikat dari cinta dan hakikat kehidupan sebenarnya. Banyak dari mereka berkegantungan hati mereka kepada kekasihnya yang mungkin belum legal secara syar'i. Kemudian apa-apa dilakukan demi kekasihnya. Maka tidak seperti itu konsepnya dalam Islam, tidak boleh, haram. Dan tidak hanya anak muda, bahkan yang mungkin bapak-bapak udah berusia sekian, kepala 3, kepala 4, punya anak sekian, mungkin mengalami rejuvenil, ya. Apa namanya? Puber kedua. Pengen nikah lagi misal. Namun qadarullah belum mampu entah secara finansial atau belum kondusif situasi keluarga, namun kemudian hati tertambat pada seorang perempuan dan dia melakukan segalanya untuk perempuan itu yang bukan istrinya misalnya, bukan istrinya. Dan seperti memperbudak dirinya kepada perempuan itu. Kita memperbudak diri kepada istri kita saja tidak boleh. Apalagi kepada orang yang bukan siapa-siapa kita. Syirik mahabbah ini dihembuskan oleh syaitan kepada kalbu-kalbu muslim dan juga terutama orang yang kafir, itu bukan urusan kita, khalas.
menambatkan kalbu kepada selain Allah Azza wa Jalla dari segi kecintaan. Ini sangat berbahaya. Ditambah kemudian dengan lirik-lirik roman picisan, lagu-lagu yang tersebar di mana-mana yang mendukung hal-hal seperti itu. Ya, aku tidak bisa hidup tanpamu misalnya. Ini kadzib, bohong. Kita bisa hidup tanpamu, bisa. Buktinya sampai sekarang masih hidup selama ini, alhamdulillah. Jadi sudah bohong, syirik pula kalimatnya. Ini berbahaya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, itu lebih besar cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul 'adzab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa segala kekuatan itu milik Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal terhadap apa yang mereka perbuat dari kecintaan berlebih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita mencintai makhluk itu tidak boleh kita mencintainya secara zat, melainkan cintailah makhluk karena Allah Azza wa Jalla. Maka itu baru disebut cinta yang sahih, cinta yang sesuai koridor syariat. Mencintai anak atau istri kita karena Allah Azza wa Jalla. Oke, ada kadar cinta dalam hal kesukaan, entah hobi manusiawi, entah cinta yang bersifat tabiat, seperti suka dengan anak-anak, suka dengan kecantikan, suka dengan ketampanan bagi perempuan, ya. Ini cinta yang bersifat tabi'i, hub tabi'i. Dan hal ini wajar. Dan ini tidak mengharuskan untuk karena Allah. Cinta yang bersifat tabi'i tidak melazimkan harus karena Allah. Enggak mesti. Ya. Kita misal punya hobi apa? Misal kita menyukai secara tabi'i, yaitu hobi atau tabiat atau sesuatu yang memang manusiawi, antar manusia atau manusia terhadap benda tertentu. Misal kita menyukai warna hijau, menyukai sekali warna hijau, sehingga punya baju warna hijau, mobil pun warna hijau, motor pun warna hijau, karena suka dengan warna ini. Maka ini yaitu hub tabi'i. Ini tidak melazimkan harus karena Allah, enggak. Karena dari situ tidak melazimkan adanya amal khusus. Itu pertama. Dan kedua, karena itu adalah tabiat manusiawi yang Allah berikan untuk manusia nikmati, silahkan. Misal seseorang lebih menyukai jubah dibandingkan kemeja. Itu kan hub, suka, cinta dengan jubah ini misalnya. Maka ini kecintaan yang bersifat kemanusiaan. Ini tidak masalah. Enggak harus dia harus cinta dengan jubah ini, enggak harus diniatkan karena Allah, enggak harus. Ya, itu hub tabi. Dia misal mencintai perempuan, dia menyukai kecantikan perempuan, itu wajar. Itu wajar. Dia menyukai aroma tertentu, itu wajar. Dia menyukai style tertentu, itu manusiawi. Rasulullah SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wal-'ithr. An-nisa'u wat-tibb. Aku dibuat cinta terhadap dunia kalian, yaitu perempuan dan wewangian, minyak wangi. Nabi SAW menyukai perempuan karena naluri laki-laki. Nabi SAW menyukai parfum, menyukai minyak wangi, dan itu nggak masalah. Antum menyukai minyak wangi tertentu, misalnya lebih suka aroma floral, tapi antum nggak suka aroma gaharu misalnya, nggak masalah. Antum suka dengan aroma bebungaan, faddal. Dan tidak harus antum meniatkan menyukai aroma bebungaan ini karena Allah, nggak harus.
Bahkan mungkin nggak bisa mungkin, karena emang sudah apa? Ya emang kayak gini saya. Ya. Jadi cinta atau menyukai di sini yang bersifat kelaziman manusiawi pada tiap manusia kadang kadarnya beda dan itu tidak harus karena Allah. Tayyib, lalu apa cinta yang harus kita karenakan karena Allah? Yaitu cinta yang membuahkan darinya amal karenanya. Maka harus karena Allah. Ya. Contoh, ketika kita punya istri, kita sayang sama istri, wajar, maklum. Di situ akan membuahkan amal. Seperti apa? Mencari nafkah. Ya. Kemudian menyayangi, mengayominya, berbuat ihsan padanya. Maka kita tidak layak kita mencari nafkah hanya demi ini saja, demi perempuan ini saja. Enggak, melainkan karena Allah memerintahkan ini. Sehingga mendapatkan pahala. Dan seterusnya dari cabang-cabang amalan karena cinta kita kepada dia. Ada cinta tabi'i yang wajar, namun kalau cinta tabi'i tersebut melazimkan adanya amal-amal terhadapnya, maka ini hati-hati, niatkan karena Allah mulai. Niatkan karena Allah. Ya. Karena jika kita hanya meniatkan karena ini saja, itu akan terperdaya lama-lama. Betapa banyaknya orang yang punya hobi, itu akhirnya rela berkorban ini itu hanya karena hobi ini dan mulai terjangkit pada dirinya kesyirikan dan kecintaan dari segi kecintaan yang bersifat syirik, menghambakan diri kepadanya dan rela berbuat apapun demi benda atau demi makhluk ini. Ini bisa terjadi jemaah sekalian. Baik, sekarang kalau misalnya antum punya YouTube, mulai banyak subscribernya, suka nggak, seneng nggak, suka, wajar, ini manusiawi, wajar. Tapi ketika antum mulai beramal di balik itu, yaitu melakukan hal-hal demi subscriber, maka hati-hati di sini. Berarti antum mulai melakukan perbuatan dan amal deminya. Maka di sini harus waspada. Kalau antum biasakan demi ini, demi subscriber, demi dan seterusnya, lama-lama apapun amal yang antum lakukan demi subscriber. Segala penilaian subscriber itulah yang antum jadikan barometer benar atau tidaknya. Sehingga menerjang level syariat, menerjang koridor syariat dan tidak peduli dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan menghambakan diri kepada subscriber atau follower. Dan betapa banyaknya YouTuber-YouTuber yang pada hakikatnya mereka adalah budak-budak masyarakat, budak-budak follower mereka, dan follower mereka pun budak-budak YouTuber idola mereka. Jadi saling memperbudak satu sama lain. Memperbudak di sini bukan dengan format seperti perbudakan setelah perang, bukan. Tapi menghambakan diri dan rela melakukan apapun demi dia, demi YouTuber ini atau demi subscriber. Tidakkah kita pernah memikirkan hal seperti ini jemaah sekalian? Iya. Ini bisa masuk ke dalam mencintai selain Allah Azza wa Jalla di luar batas kewajaran manusiawi. Maka hati-hatilah ketika cinta tersebut berbuah suatu amalan yang semestinya karena Allah. Taib, siapa di antara kita misal ketika pengen melamar ya, gadis ya, atau melamar perempuan, kemudian di balik itu kan nanti misal setelah proses lamar atau semisal itu, misal ke masjid untuk sholat berjamaah, itu kan amal. Nah sekarang menampilkan tiba-tiba sholat berjamaah ke masjid, karena apa Anda sholat berjamaah ke masjid? Kok biasa ya? Nggak pernah, sekarang kok malah sholat. Bagus sih sholat ke masjid, bagus. Kok pas dalam proses lamaran di rumah calon tiba-tiba azan, ayo Pak yuk ke masjid, kepada calon bapak mertua, Pak yuk ke masjid yuk, ngajak ke masjid. Padahal biasanya nggak pernah ke masjid ya. Ada apa mas? Kok tumben ke masjid?
Ayo, faktornya apa? Bukan berarti nggak boleh ke masjid. Ya yuk ke masjid sholat. Tetapi kenapa Anda tiba-tiba berubah? Tanya, Anda mencintai gadis itu, Anda mencintai perempuan itu. Sebelumnya nggak pernah sholat di masjid, tapi tiba-tiba ketika di rumahnya sholat di masjid. Perlu dikoreksi hatinya. Ada apa nih? Apakah karena ingin dinilai oleh calon bapak mertua bahwa oh ini ke masjid? Kalau itu tujuannya riya, atau bisa juga sum'ah supaya amalannya diperdengarkan oleh keluarganya, dan bisa masuk syirik dalam mahabbah. Walaupun mungkin tidak syirik mahabbah versi tidak sampai syirik besar, tapi bisa masuk syirik mahabbah. Karena penyebabnya adalah mencintai gadis itu sehingga dia beramal demi mendapatkan gadis itu semata. Dia beramal saleh yang harusnya karena Allah, tapi dia karena riya, karena cintanya kepada gadis itu. Ini sesuatu yang kadang complicated, tapi sebenarnya kita harus waspada. Itulah jeratan-jeratan syaitan yang harus sering kita istighfarkan. Karena boleh jadi kadang-kadang, boleh jadi ya, kadang-kadang dalam konteks tertentu keseharian kita juga terjangkit syirik mahabbah. Maka lihat hobi kita apa? Apa yang kita sukai selama ini? Coba perhatikan apa yang kita sukai. Kecintaan kita itu kepada apa yang kita sukai itu selain Allah, apakah menyamai seolah-olah kita cinta pada Allah sampai kita memperbudak diri demi hal tersebut. Baik, kita menuju ke yang kedua, syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi mengurangi derajat tauhidnya dan pelakunya. Karena sekian lama bergelimang dalam syirik kecil dapat tergelincir pada syirik besar. Ya. Syirik mahabbah, syirik cinta, ada yang memang mungkin derajatnya masih syirik kecil tadinya. Tapi karena terus-terus dipupuk, lama-lama benar-benar bisa sampai menyembahnya. Menyembahnya itu enggak mesti sujud di hadapannya, enggak. Tapi menghambakan hati kita kepadanya, itu sudah menjadi syirik besar. Hati-hati. Menghambakan hati kita jadi budaknya dia. Ya. Kalimat-kalimat di lagu seperti di hatiku hanya ada kamu, ini berbahaya jemaah sekalian. Ya, yang aku pikirkan hanyalah kamu. Kalimat-kalimat yang sebenarnya konyol. Ya. Contoh syirik kecil seperti bersumpah dengan selain nama Allah, al-half bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah. Termasuk juga bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu bersumpah dengan nama Rasulullah. Atau mengkorinkan atau menyandingkan sumpah dengan Allah dan sumpah dengan Rasulullah. Demi apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini enggak boleh. Ini termasuk syirik kecil. Cukup demi Allah, khalas. Enggak usah sandingkan demi Rasulullah, enggak. Rasulullah alaihissalam makhluk Allah. Ya. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Lihat bahaya. Ini kata Rasulullahnya sendiri loh. Jadi berbahaya sekali bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Sebagian dari kalangan awam di antara kita untuk menguatkan, demi apa kamu? Demi Allah. Kurang kuat. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya malah justru ini ngawur. Kenapa harus demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukup demi Allah udah kuat itu. Ya. Ini. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi saya bohong, itu lebih mending bagi saya daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah padahal saya jujur. Jadi sumpah pakai nama Allah tapi bohong, ini dosa besar. Tapi sumpah benar tapi dengan nama Rasulullah atau dengan nama selain Allah, ini jatuhnya lebih besar dosanya daripada dosa besar tadi.
Itu jatuhnya syirik. Hati-hati jemaah sekalian. Di kalangan awam banyak tersebar seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya, cukup demi Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana dengan demi Quran? Demi Quran saya begini. Ya, atau sumpah Quran atau dan semisalnya. Maka yang seperti ini dirinci. Apa maksud Anda demi Al-Quran? Tapi umumnya biar tidak terlalu rumit. Umumnya dengan demi Quran itu boleh karena Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah sifat Allah, maka boleh. Ya, demi Quran karena Quran adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Maka boleh. Baik, kemudian di antara syirik kecil berbuat riya. Riya, dan ini adalah sebenarnya adalah yang paling besarnya atau paling umumnya, paling globalnya penyakit syirik kecil yang menjangkiti siapapun dari kaum muslimin. Ya, kata Nabi SAW, yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada keluarnya Dajjal, lebih aku takutkan yaitu syirik kecil, yaitu riya. Riya lebih Rasulullah SAW khawatirkan pada umat ini dibandingkan keluarnya Dajjal. Yaitu di depan sahabat beliau bilang, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian syirik kecil dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal. Taib. Bukankah fitnah Dajjal itu sebesar-besar fitnah di alam dunia ini? Iya. Sebesar-besar fitnah dari Nabi Adam sampai akhir zaman, fitnah terbesar, ujian terbesar adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Karena akan mengarungi seluruh dari permukaan bumi kecuali Makkah Madinah. Cengkareng masuk. Ya. Apalagi Cengkareng. Belum ada Dajjalnya aja, fitnahnya banyak. Ya, bisa aja masuk. Cuman jangan ditunggu, na'udzubillah min dzalik. Fitnah Dajjal ini membuat banyak pengikut dan para pengikutnya pasti kafir nanti. Jadi kafir karena ngikut Dajjal. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengkhawatirkan para sahabatnya kesyirikan kecil yaitu riya terjadi pada diri mereka dibandingkan apa? Fitnah Dajjal. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena posibilitas para sahabat ketemu Dajjal itu sangat kecil ketika itu. Karena Dajjal di akhir zaman. Ya, di akhir zaman, ya. Dan posibilitasnya kecil para sahabat ketemu Dajjal, maka yang kedua, alasan kedua, posibilitas terjangkit riya pada para sahabat itu jauh lebih besar. Berangkat dari itu, begitu pula dengan umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita, alhamdulillah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita diwafatkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan diampuni karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketiga, karena fitnah Dajjal, sebelumnya, karena fitnah riya bisa menjangkiti seluruh orang, baik alim saleh maupun awam jahil. Semua bisa kena riya. Sedangkan fitnah Dajjal itu hanya menimpa orang-orang yang jahil yang terperdaya dengan Dajjal. Sedangkan orang yang berilmu dan saleh akan menjauhi, jelas baginya, karena jelas bagi orang yang alim, orang yang saleh, ini Dajjal jelas. Maka orang alim itu pasti apa? Menjauh. Kemana Dajjal pergi, menjauh mereka. Itu. Tapi riya, semakin berilmu, semakin sering tampil, semakin mungkin digoda dengan riya. Itu. Jadi bahayanya itu
Jadi kalau ditinjau dari segi kedahsyatan fitnah, jelas Dajjal lebih tinggi. Tapi kalau dilihat dari segi, ditinjau dari segi globalnya, mencakup seluruh dari umat Nabi Muhammad SAW, maka ria itu masuk lebih tinggi, lebih mungkin. Maka itu yang Rasulullah SAW lebih khawatirkan. Ya. Orang alimnya aja justru menjadi sasaran syaitan agar tergoda dengan ria. Begitu. Ya. Jadi ria itu menjangkiti saleh maupun fasik. Sedangkan Dajjal fitnahnya menggoda yang fasik dan orang saleh dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ria, jemaah sekalian. Jadi ria itu adalah menzahirkan amalan yang seharusnya untuk Allah, tapi dia menzahirkan karena apa? Pujian, mencari pujian makhluk, mencari penglihatan makhluk. Itu ria. Adapun menzahirkan amalan karena ingin memberikan uswah hasanah, ya. Yaitu apa uswah hasanah? Masjid uswatun, ya. Apa uswatun artinya? Uswatun apa? Uswatun itu artinya tuntunan, penuntun yang baik. Menzahirkan amalan untuk mencontohkan, maka ini bagus, ya, maka ini bagus. Adapun menzahirkan amalan supaya dipuji, dapat pandangan manusia, maka ini riya. Baik. Ada beberapa amalan yang tidak bisa, tidak, melainkan harus menzahirkannya. Seperti beberapa amalan wajib atau fardu. Contoh azan, fardu kifayah. Ada enggak azan enggak menzahirkannya? Muadzin enggak pakai speaker. Udah gitu azannya di ruang DKM. Kenapa azan di situ, Pak? Saya takut riya. Ya salah. Ini amalnya memang harus menjadi syiar, maka ini harus apa? Diluaskan, gitu. Tuh, contoh. Kemudian salat fardu bagi laki-laki itu dizahirkan. Ya, salat berjamaah dizahirkan. Kemudian memberi, ya. Kalau itu adalah zakat, maka lebih afdal menzahirkan. Kalau itu adalah sedekah sunnah, maka lebih afdal menyembunyikan. Begitu. Zakat itu lebih afdal menzahirkan. Maksudnya menzahirkan di sini gimana? Yang enggak sembunyi-sembunyi, silahkan dia apa? Menzahirkan itu, zakat fitr misalnya, atau zakat mal, enggak apa, lebih afdal menzahirkan. Ya, supaya tidak tertuduh bahwa dia tidak menunaikan zakat. Apa ini? Azan. Allahul musta'an. Masya Allah jemaah sekalian. Wallah, ana datang ke sini itu perlu daya yang ini berlebih. Dan ana belum pas tahu antum kalau sepertinya kita sampai sekarang enggak apa-apa, Pak Ikhwan. Mana Mas ini mana? Enggak ada orangnya. Kita sampai azan ini aja enggak apa-apa. Panitia ada? Enggak apa-apa. Karena habis hujan ini yakin macetnya minta ampun. Ana harus ke Bekasi, pulang bisa 1,5 jam. Izin mungkin sampai sini aja enggak apa-apa? Oke. Ini azan benar sih? Sini azan sini benar, ana sampai enggak percaya kayak baru muqaddimah ana. Qadarullah ya khalas. Taib. Perjalanan tuh pulang pergi berarti 3 jam, kajian kayaknya baru 15 menit ini, Allahul musta'an ya. Ya mungkin di tempat lain insyaallah nanti kita bisa ketemu lagi. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.